Titip ya, karena anak-anakmu memang sudah tepat berada bersamamu. Allah memilihmu untuk menjaganya, karena kamu pasti mengasuh mereka dengan baik. Tumbuh kembang mereka pasti menjadi prioritasmu. Kasih sayangmu pasti tak terbilang kan? Lantunan doa-doamu untuk mereka tak pernah terlupakan. Kelak mereka akan menjadi pemimpin yang baik, seperti pengasuhanmu yang juga selalu baik. Itulah kenapa ketika saya bertanya kepada Abah Jukardi Bongkeng Adriana, sang legenda pendakian, apa saja 5 hal yang wajib dibawa ketika mendaki, Abah Bongkeng menjawab, pertama, pengetahuan tentang dunia pendakian. Kedua, peralatan apa saja yang harus dibawa. Ketiga, kekuatan fisik. Keempat, kekuatan mental. Dan kelima, wawasan tentang tempat yang akan kita daki. Tanpa hal-hal tersebut, masuk hutan sama saja menyulitkan diri sendiri dan kawan-kawan. Karena ingat, alam mengandung bahaya, manusia mengundang bahaya. Hari ini adalah Hari Ibu, 22 September, Mother Day. Setiap tahunnya dirayakan oleh kita di Indonesia dan di luar negeri. Saya tak ingat hari ini hari Ma. Bagaimana hukum merayakannya? Orang yang ikut merayakan Hari Ibu, man tasabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi orang kafir, maka kafirlah dia. Hari ini dibawakannya bunga, dibelikannya makanan, dibelikannya baju untuk emaknya. Habis itu baru ditengoknya lagi tahun depan. Setahun sekali. Kalau sayang sama ibu, bukan begitu caranya. Jaga dia, rawat dia. Ummuka. Orang barat tak perlu mengajari kita bagaimana berbakti kepada ibu. Orang barat berbakti kepada emaknya, begitulah caranya. Setahun sekali. Apakah mengucapkan selamat hari ibu dibolehkan? Tidak. Ulama mengharamkan mengikut tradisi orang kafir. Ini orang kafir punya cerita. Tak usah mereka mengajari kita berbakti pada orang tua. Bertepatan pada hari ini 22 Desember merupakan hari ibu. Dan 2 orang mengingatkan saya hari ibu. Maka kebiasaan kita adalah membuat ucapan selamat hari ibu. Jangan katakan kita. Saya tak ada mengucapkan hari ibu ke mak saya. Tak ada saya ucapkan hari ibu ke mak saya. Akan tetapi ada beberapa ustaz berpendapat bahwa mantuk ini merupakan produk Yahudi. Bukan beberapa ustaz. Memang semua ustaz mesti berpendapat seperti ini. Agar kita secara tidak sadar mengikuti langkah Yahudi. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Kalian akan ikut tradisi orang sebelum kamu. Zira'an bi zira'in, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, sahasta demi sahasta. Saya ingatkan, jangan cinta dunia. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Dunia nggak ada apa-apa, celupkan ujung jari telunjuk kalian ke samudera yang luas, kata Nabi, dan lihatlah air yang ada di ujung jari kalian. Hadhihi dunia, itulah dunia. Hari ini orang berebut tetesan air, mengabaikan samudera yang luas. Sekarang kita di atas tanah, ingat, nggak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Jangan sampai kita menyesal masuk ke dalam kubur, ingin balik ke dunia, tak akan mungkin. Sebagaimana seorang bayi tak akan mungkin balik ke rahim ibunya. Miliaran, ratusan miliar mungkin ruh manusia yang menangis menjerit di alam kubur, dalam barzah, ingin balik ke dunia itu sempurnakan iman amal untuk bersedekah, tapi itu tak akan mungkin terlakukan. Maka mumpung sekarang hadirin sekalian masih ada kesempatan berbuat baik, berbuatlah yang baik-baik, bicaralah yang baik-baik, menulislah yang baik-baik, dengarkan yang baik-baik, fikir yang baik-baik. Ini gunungnya, ini treknya, ini puncaknya, dan ini orangnya. Gini akibatnya kalau lupa cek perkiraan cuaca. Ini ada informasi terbaru dari BMKG atau Badan Meteorologi. Ya, maksudnya itu dari Badan Meteorologi dan Geospor. Jauh jalan yang harus kau tempuh, mungkin samar bahkan mungkin gelap, tajam kerikil setiap saat menunggu engkau lewat dengan kaki tak bersepatu. Oke. Badai, hujan, angin adalah peristiwa yang pasti terjadi. Dan walaupun akan terjadi, terjadinya itu tidak bisa ditentukan dan diharapkan. Terjadinya itu akan menyebabkan kerugian. Itu adalah resiko para pendaki.
takkan hilang cintaku. Mau heran treknya kayak gini, tapi ini Gunung Salak. Semakin berumur, saya semakin pengen membahagiakan diri sendiri. Semakin tidak peduli penilaian orang terhadap saya. Dibilang gak cocok melakukan sesuatu, kalau saya merasa senang melakukannya ya saya lakukan. Dibilang gak cocok pakai sesuatu, kalau saya senang memakainya ya saya pakai. Hidup saya yang menjalani. Selama tidak merugikan orang lain, tidak mengambil hak orang lain, dan tidak menyakiti perasaan orang lain, ya saya lakukan aja. Karena selain ilmu ikhlas, kita juga harus belajar tentang ilmu biarin. Kalau orang gak suka, tapi kitanya suka dan kita bahagia, ya udah biarin aja. Polisi beraksi, walau panas terik matahari, berjuta kali polisi beraksi, bagiku itulah yang pasti. Hari-hari esok adalah milik kita, satu lampaui kebanggaan kita, yang jauhi bawah sakti di dada, yang selalu dapat riba. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu kemenangan. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu kemenangan. Ibu punya anak perempuan, katanya ibu syukuri diberikan itu. Sampai ibu bikin akikah, sampai undang tetangga, sampai selamatan. Tapi setelah dia bahkan menjelang balik, ibu kasih pakaian yang membuka auratnya. Itu bukan syukur namanya. Disekolahkan di tempat yang bahkan dia tidak mengenal Allah. Dikejar sampai di sininya nih. Nggak salah. Dilesin matematika, nggak salah, bagus. Les fisika, bagus. Les kimia, bagus. Ikut bimbel, bagus. Masuk kampus top, bagus. Tapi nggak kenal Allah, di mana syukurnya? Lihat pakaian yang selama ini Allah berikan kepada ibu sebagai titipan, dan itu akan dihisab. Buka lemari pakaiannya. Coba cek, ada nggak satu bagian pakaian yang belum pernah dipakai untuk ibadah? Coba lihat ketika beli tas mewah, sepatu baru, pakaian baru, sudah pernah dipakai ibadah belum? Jangan-jangan beli tas itu hanya untuk dipakai keundangan saja. Jadi ketika manusia mengundang, beli yang baru. Kenapa ketika Allah yang mengundang 5 kali dalam sehari, bahkan untuk memberikan solusi kehidupan, yang baru itu nggak pernah dipakai? Kenapa pada diam? Berasa ya? Kagak perlu ngucapin selamat ulang tahun sama saya, karena belum tentu tahun-tahun kemarin hidup saya selamat dari dosa. Kagak perlu nyumbang doa panjang umur buat saya, karena bisa jadi makin panjang umurnya makin panjang dosanya. Panjang pendeknya umur itu urusan Allah. Ya ampun, aduh Allah, ini kapan selesainya? Nah, anak cicing di lembur teh kieu tah. Adem tingali. Kesiga di kota tuh suara manuk. Lain cara di kota suara tata titit. Gandeng aing mah. Oh, nu ngaganggu di dieu mah apa? Paling jurig lah. Anak soleh itu tergantung ibunya. Kalau ibunya cinta dunia, anaknya juga cinta dunia. Tapi kalau ibunya insya Allah cinta sama akhirat, insya Allah anaknya juga ngikut gitu. Dan diberi nama yang baik, yang ajarkan agama. Entah kenapa di tempat sesederhana ini ada kedamaian yang tak terjelaskan.
Ada ketenangan yang susah untuk dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan di kedalaman jiwa. Kemarin pas di kereta ada yang nanya, mau naik gunung kemana kak? Ku jawab, kemana saja. Yang jelas tidak ke tempat yang pernah aku